Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 Sistem Informasi B angkatan 2022 akan menjelaskan tentang konsep perancangan aplikasi Go UMKM untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Bunda Sisepa Putra dari matkul perancangan perangkat lunak. Di sini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Naura dengan NIM akhir 041, kemudian ada Yeskil dengan NIM terakhir 046, kemudian ada Valentino Rossi dengan NIM terakhir 054, kemudian ada Ibrahim Kais dengan NIM terakhir 060, kemudian ada Alia Alifi dengan NIM terakhir 064. Masuk ke dalam latar belakang. Di sini, dalam upaya mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, UMKM telah membuktikan peran pentingnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang inovasi di berbagai sektor. Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap modal, keberlanjutan operasional, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan seringkali menjadi hambatan. Selain itu, kendala dalam hal teknologi juga merintangi pertumbuhan UMKM. Banyak dari para pelaku UMKM masih belum bisa sepenuhnya untuk memahami manfaat transformasi digital dan teknologi. Aplikasi ini tidak hanya sekedar alat digital, tetapi juga katalis yang menggerakkan perubahan nyata dalam dunia UMKM. Dengan memberikan pelatihan, panduan, dan sumber daya tentang transformasi digital, aplikasi ini membantu mengatasi kurangnya pemahaman tentang teknologi yang seringkali membatasi pertumbuhan UMKM. Beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kurangnya akses terhadap modal. Kemudian yang kedua ada ketidakpastian ekonomi global dan dampak dari virus COVID-19. Kemudian yang terakhir ada kendala dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal. Tujuan dari dibentuknya platform Go UMKM ini adalah yang pertama membantu para pelaku UMKM mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya dan pelatihan terkait teknologi. Kemudian yang kedua yaitu memberikan panduan dan bimbingan kepada para UMKM untuk memahami manfaat teknologi digital. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan daya saing UMKM dengan memanfaatkan teknologi seperti digitalisasi operasional dan pemasaran online. Masuk ke landasan teori. Rekayasa perangkat lunak sendiri merupakan bidang ilmu dan praktek yang berkaitan dengan proses pengembangan, desain, pemeliharaan, dan manajemen perangkat lunak sepanjang siklus hidupnya. Disiplin ini mencakup berbagai kegiatan dan metode yang bertujuan untuk menciptakan perangkat lunak yang tingkat kualitasnya tinggi, dapat diandalkan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta tujuan bisnis. Sementara rekayasa perangkat lunak memiliki cakupan yang luas dan melibatkan berbagai aspek pengembangan perangkat lunak. Dalam konteks aplikasi Go UMKM ini, fokus utamanya ialah pada pengembangan perangkat lunak aplikasi dengan desain fungsionalitas awal yang sesuai dengan tujuan utama platform ini, yaitu untuk memberikan edukasi, panduan, dan sumber daya yang memungkinkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam usaha mereka. Desain fungsionalitas awal dari konsep Go UMKM sendiri ini diwujudkan dalam berbagai fitur menu yang mendukung tujuan utama platform yang kami buat, yaitu sebagai platform edukasi bagi para pelaku UMKM. Dalam menghadapi persaingan terutama di dunia digital dengan dibuatnya aplikasi ini, diharapkan para pelaku UMKM akan memiliki strategi baru dalam memasarkan barang ataupun jasa secara digital. Sehingga output atau keluaran yang diharapkan ialah para pelaku UMKM dapat mengoptimalkan branding barang, jasa, serta diri sendiri sebagai upaya dalam bersaing terhadap sesama pelaku UMKM. Adapun fitur utama dari aplikasi Go UMKM ini sendiri yaitu yang pertama login page atau halaman awal, kemudian ada home atau beranda, kemudian ada forum, ada chat, account, kemudian di dalam Go UMKM sendiri ada fitur yang namanya Go yang meliputi tiga fitur utama yaitu Go Event, Go Materi, dan Go Mentor. Selanjutnya yaitu fitur-fitur utama aplikasi Go UMKM. Yang pertama,
Pada halaman awal atau sign up dan login, pengguna hanya dapat melakukan login ke dalam aplikasi apabila telah memiliki akun terdaftar pada platform GoUMKM. Kita bisa memilih fitur lupa password apabila lupa dengan password yang telah dibuat, kemudian sign up apabila belum mempunyai akun. Yang kedua yaitu halaman beranda. Halaman ini berisi postingan-postingan terbaru mengenai produk atau jasa dari teman yang diikuti. Halaman ini juga menyediakan fitur untuk menulis dan mengirim informasi berupa tulisan, gambar, dan juga video. Yang ketiga yaitu halaman forum. Halaman ini berisi forum-forum yang telah terdaftar pada aplikasi GoUMKM. Pengguna bisa bergabung dengan forum-forum yang ada atau membuat forumnya sendiri. Pada halaman ini juga ditampilkan forum-forum yang telah diikuti oleh pengguna. Next. Yang keempat yaitu halaman chat. Halaman ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan para pengguna lain yang sudah mendaftar dalam aplikasi GoUMKM. Pengguna juga bisa menambahkan teman baru dengan mencari pengguna lain berdasarkan username yang digunakan. Yang kelima yaitu halaman akun. Halaman ini berisi tentang informasi pengguna GoUMKM seperti nama UMKM dan nomor UMKM. Halaman ini juga berisi deskripsi produk atau jasa yang ditawarkan, menampilkan jumlah pengikut, jumlah suka, dan jumlah teman yang diikuti. Yang keenam yaitu halaman GoUMKM. Halaman ini mempunyai 3 fitur utama yaitu Go Materi yang menyediakan materi-materi berupa video yang dapat diakses oleh pelaku UMKM pada waktu luang. Kemudian ada Go Mentor, menampilkan beberapa mentor pembimbing yang relevan dengan usaha pelaku UMKM, sehingga para UMKM dapat berinteraksi dengan mentor melalui fitur chat. Dan ada juga Go Event menampilkan serangkaian event-event yang akan datang yang dihadiri oleh para mentor, narasumber, dan juga pelaku UMKM. Selanjutnya yaitu pengguna target. Platform GoUMKM ini ditujukan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di seluruh Indonesia, termasuk individu dan kelompok dengan beberapa latar belakang dan tingkat pengalaman. Tujuannya yaitu untuk memberikan alat pengetahuan dan juga panduan kepada UMKM agar mereka dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam usaha mereka, termasuk pemasaran dan digitalisasi keuangan. Platform ini menekankan kolaborasi dan pertukaran gagasan di antara para anggotanya, menciptakan komunitas yang saling mendukung. Dengan menyediakan akses ke panduan, pelatihan, dan juga sumber daya praktis, UMKM berperan sebagai katalisator pertumbuhan UMKM, membantu mereka bersaing lebih efektif dan mencapai kesuksesan dalam ekonomi digital yang berkembang. Metode Agile Development. Yang pertama yaitu pengertian Agile Development. Agile Software Development yaitu metode pengembangan software yang didasari pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Yang kedua yaitu tujuan atau penggunaan Agile Development. Tujuan dari Agile Development yang terbagi menjadi 7, diantaranya yaitu yang pertama High Value and Working Apps System, yaitu menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai tinggi serta dapat menekankan biaya pembuatan. Yang terpenting dapat menghasilkan produk kualitas yang baik. Yang kedua yaitu Iterative Incremental Evolutionary, yaitu metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. Next. Yang ketiga yaitu Cost Control and Value Driven Development, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Kemudian, tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu High Quality Production, yaitu kualitas tetap terjaga dengan baik. Kemudian, biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Yang kelima yaitu Flexibility and Risk Management, yang diartikan bahwa pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang terpenting dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada program maupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi.
Yang keenam yaitu collaboration, dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan klien. Dan yang ketujuh atau terakhir yaitu self-organizing, self-managing team. Pengembang diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Tugas dari seorang manajer untuk menjadi penghubung antara developer dan klien sehingga dapat mengurangi terjadinya miscommunication. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan untuk perangkat lunak. Jadi metode analisis kebutuhan merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang kebutuhan atau masalah yang ingin diselesaikan oleh suatu sistem, produk, atau layanan. Metode analisis kebutuhan ini bertujuan untuk menentukan spesifikasi, kriteria, dan fitur yang dibutuhkan oleh pengguna akhir, serta mengukur tingkat kepuasan dan kinerja yang diharapkan. Dalam analisis kebutuhan perangkat lunak ini ada beberapa metode. Di antaranya ada survei kuesioner, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Next. Yang pertama adalah metode survei kuesioner. Jadi metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Kepentingan terkait dengan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Teknik ini melibatkan distribusi kuesioner kepada responden yang memiliki pemahaman atau pengalaman dengan perangkat lunak yang sedang dianalisis. Langkah-langkah dalam metode survei kuesioner diantaranya pertama menentukan tujuan, kemudian setelahnya mengembangkan kuesioner, mengidentifikasi responden, mendistribusi kuesioner, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasi hasil, kemudian terakhir menggali informasi tambahan. Target dari metode ini adalah semua end user dengan wawasannya akan dilibatkan dalam proses solusi pemecahan sistem. Di bawah ini ada tabel dari kelebihan dan kekurangan bagi metode survei kuesioner ini. Kelebihannya itu murah dan cepat, tidak membutuhkan investigator, mudah untuk mensintesis hasil sejak pembuatan kuesioner. Kemudian dengan mudah dapat meminimalkan biaya untuk semua end user. Dan kekurangannya adalah tidak dapat membuat pertanyaan yang spesifik bagi end user. Kemudian analis melibatkan kesan sehingga tidak dapat menampakkan pribadi end user. Kemudian tanggapan yang rendah karena tidak adanya dorongan yang kuat untuk mengembalikan kuesioner. Dan kelemahan selanjutnya tidak dapat menyesuaikan pertanyaan ke end user secara spesifik. Next. Kemudian yang kedua ada metode wawancara. Jadi metode ini melibatkan pertemuan langsung antara peneliti dan responden untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur respon, menyesuaikan pertanyaan, dan menunjukkan kesan pribadi. Peneliti harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, jelas, dan tidak menyesatkan. Peneliti juga harus memilih responden yang potensial, kemudian membuat perjanjian dan merekam hasil wawancara. Langkah-langkah dalam metode wawancara yaitu pertama menentukan target wawancaranya, kemudian mendesain pertanyaan, kemudian persiapan, setelah itu wawancara dan follow up. Target dari metode ini adalah mendapatkan penjelasan atau pandangan dari personil kunci, menguji kredibilitas dari responden, mencari ketidaksesuaian atau kontradiksi, dan memantapkan kredibilitas tim peneliti. Nah, ini ada tabel untuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah dapat mengukur respon melalui pertanyaan dan menyesuaikannya sesuai dengan situasi yang terjadi. Kemudian baik untuk permasalahan yang tidak terstruktur, kemudian menunjukkan kesan pribadi, dan yang terakhir memunculkan respon yang tinggi sejak pertemuan pertama. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, membutuhkan pelatihan dan pengalaman khusus dari pewawancara. Kemudian selanjutnya sulit membandingkan laporan wawancara karena subjektivitas alamiah. Dan yang terakhir tidak dapat menyesuaikan pertanyaan ke end user secara spesifik. Next. Nah, yang ketiga ada metode observasi. Nah, dalam konteks ini ya, observasi mengacu pada kegiatan memeriksa dan mencatat secara sistematis fenomena alam atau data yang muncul dengan tujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menggambarkan apa yang diamati.
Nah, observasi sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, penelitian kualitatif, dan penelitian eksperimental. Tujuan utama dari observasi adalah memperoleh pemahaman yang akurat tentang fenomena yang diamati dan mencatat hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu observasi partisipan, observasi sistematik, dan observasi eksperimental. Nah, langkah-langkah dalam menyusun metode observasi ini adalah menentukan tujuan observasi, kemudian mengidentifikasi variabel yang diamati, setelah itu memilih metode observasi, kemudian membuat rencana observasi, melakukan observasi, menganalisis data observasi, mengklasifikasi dan interpretasi, kemudian menyusun laporan dan menyimpulkan akhirnya. Targetnya adalah untuk memahami alur kerja, lokasi proses, dan identifikasi kebutuhan. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan yang tinggi. Kemudian penganalisis melalui observasi dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan. Kemudian penganalisis dapat menggambarkan lingkungan fisik dari kegiatan-kegiatan. Untuk kekurangannya, umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman sehingga akan melakukan pekerjaan dengan tidak semestinya. Kemudian kekurangannya juga observasi dapat mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan dan orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dari biasanya dan sering menutupi kejelekannya. Next. Kemudian yang terakhir ada metode analisis dokumen. Metode analisis dokumen sering juga disebut dengan analisis kegiatan atau activity analysis. Pada metode analisa dokumen yang dianalisis harus lengkap, detail, dan benar-benar sehingga analisis dokumen yang dilakukan dapat memenuhi secara benar kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien. Langkah-langkah dalam menyusun metode ini adalah mengidentifikasi dokumen utama dan laporan, mengumpulkan salinan dokumen aktual dan laporan, dan menganalisis isi dokumen. Target dari metode analisis dokumen ini adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan, kemudian juga memahami proses dan alur kerja, memastikan konsistensi dan validitas informasi, dan mengidentifikasi kebutuhan dan informasi. Kelebihan dari metode analisis dokumen ini adalah meminimalkan interupsi dari fungsi operasionalnya, kemudian permulaan elemen kamus data seringkali dapat mempertimbangkan modifikasi major prosedural. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang cukup. Terdapat organisasi bisnis yang melangi pengajuan dokumen dan laporan. Next. Nah, selanjutnya untuk konsep pemodelan sistem. Konsep pemodelan sistem adalah proses membuat representasi abstrak dari sistem fisik atau konsep dengan tujuan memahami, menganalisis, dan memprediksi dan merencanakan perilaku sistem tersebut. Pemodelan sistem melibatkan penyederhanaan dan abstraksi elemen-elemen sistem ke dalam model yang dapat dianalisis dengan lebih mudah, seringkali menggunakan notasi grafis atau matematika. Tujuannya dapat beragam, seperti memahami cara sistem operasi, mencari solusi permasalahan, merencanakan perubahan dalam sistem, atau menguji hipotesis mengenai perilaku sistem. Dalam pemodelan sistem, pemodelan biasanya menggunakan beberapa jenis notasi atau bahasa formal, tergantung pada konteks dan tingkat detail yang diperlukan. Model-model ini membantu dalam menganalisis sistem, menguji skenario, dan membuat keputusan yang lebih baik. Salah satu alat pemodelan yang umum digunakan adalah diagram alur data, DFD, atau diagram konteks. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alur data atau DFD. DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Komponen DFD meliputi user atau terminator, proses, data flow, dan data store. Beberapa tujuan dibuatnya sebuah DFD pada sistem yang dibuat, antara lain menggambarkan fungsi-fungsi DFD atau DAD,
Di antaranya sebagai alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem yang digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Sebagai alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem, dan sebagai alat perancang sistem yang berorientasi pada alur data. Dalam DFD terdapat 3 level, yaitu diagram konteks, diagram 0 atau 0, dan diagram rinci. Next. Next. Diagram pertama itu diagram konteks. Diagram konteks memperlihatkan sistem yang dirancang secara keseluruhan. Semua external entity harus digambarkan sedemikian rupa sehingga terlihat data yang mengalir pada input, proses, dan output. Diagram konteks menggunakan 3 buah simbol, yaitu simbol untuk melambangkan external entity, simbol untuk melambangkan data flow, dan simbol untuk melambangkan proses. Diagram konteks hanya boleh terdiri dari satu proses saja, tidak boleh lebih, dan pada diagram konteks tidak digambarkan data store. Proses pada diagram konteks biasanya tidak diberi nomor. Next. Perancangan database adalah proses untuk membuat struktur informasi yang natural, mudah dimengerti, dan mendukung kebutuhan pemrosesan dari suatu sistem database. Perancangan database melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data dan analis. Untuk itu, perlu mengenal bagian lain dari sistem informasi yang nantinya akan berhubungan dengan sistem database, termasuk user atau pengguna dan aplikasi. Data akan kebutuhan-kebutuhan itulah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem yang ada, mengembangkan standar, dan menentukan kelayakan teknis, operasional, dan ekonomis dari proyek basis data. Next. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Tujuan dari tahap perancangan database secara konseptual ini adalah untuk menghasilkan konseptual skema untuk database yang tergantung pada DBMS masing-masing. Pada tahap ini, penggunaan model data tingkat tinggi seperti ER dan EER sudah sering digunakan secara rinci. Ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan dalam perancangan database pada tahap skema konseptual, yaitu yang pertama terpusat. Kebutuhan dari pengguna dan aplikasi yang berbeda digabungkan menjadi satu, untuk kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Yang kedua, integrasi view-view yang ada. Masing-masing kebutuhan dari pengguna dan aplikasi yang berbeda dirancang dengan skema eksternal atau view. Selanjutnya, view-view tersebut disatukan dalam skema konseptual. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ketiga ada pemilihan sistem manajemen database, yaitu ada tahapan atau fase yang untuk melakukan pemilihan sistem manajemen database. Pemilihan database sendiri ditentukan oleh beberapa faktor, yang ini faktor teknik, yaitu seperti tipe struktur data, apakah hierarki, jaringan, atau relasional. Kemudian struktur penyimpanan dan jalur akses yang didukung oleh sistem manajemen database, tipe interface atau programmer, dan tipe bahasa query. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi, yaitu biaya konversi pembuatan database, biaya penyediaan hardware, software, dan biaya personal operasional, biaya pelatihan, biaya pengoperasian, dan biaya pemeliharaan. Faktor organisasi, yaitu struktur data, personal yang telah terbiasa dengan sistem yang ada, dan ketersediaan dari service vendor atau layanan penjualan. Next. Perancangan database secara logika. Pada fase ini dibuat skema konseptual dan juga skema eksternal pada model data dari sistem manajemen database yang sudah ditentukan pada fase sebelumnya. Untuk melakukan transformasi dari skema konseptual dan eksternal yang dihasilkan pada tahap yang kedua ke dalam sistem manajemen database bisa dilakukan melalui 2 jenis proses, yaitu transformasi yang tidak bergantung pada sistem dan Yang kelima ada perancangan database secara fisik. Pada tahap perancangan database secara fisik dilakukan perancangan spesifikasi untuk database yang disimpan terkait dengan struktur penyimpanan fisik, jalur akses, dan penempatan record. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan perancangan fisik adalah response time, space utility, dan transaction throughput.
implementasi database. Setelah perancangan secara logika dan secara fisik dari tahap pertama hingga kelima telah lengkap, maka database bisa dimulai implementasikan. Pada tahap ini sejumlah perintah yang ada dalam DDL dan SDL dari database manajemen sistem atau DBMS yang telah dipilih dikumpulkan yang kemudian digunakan dalam pembuatan skema database. Next. ERD atau Entity Relational Diagram. ERD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dan dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan ataupun relasi dalam sebuah bentuk desain. Model ER konseptual sangat berguna untuk mendokumentasikan segala bentuk arsitektur data pada sebuah organisasi. Model ini dapat digunakan untuk satu atau lebih jenis model data logis. Tujuan dari pengembangannya adalah untuk membangun struktur data untuk master entitas dan set ER model logis. Jenis yang pertama adalah model data logis, di mana untuk proses pembuatannya tidak membutuhkan model data konseptual. Dan yang kedua adalah model data fisik, memungkinkan untuk dikembangkan dari model data logis. Model ini yang digunakan sebagai database. ERD biasanya erat kaitannya dengan data flow diagram atau DFD. Untuk menampilkan sebuah data store, ERD biasanya erat kaitannya dengan data flow. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan bagaimana proses data dapat saling terhubung dan dapat mengonstruksi data relasional. Komponen ERD meliputi entitas, atribut, relasi, dan garis. Next. Konseptual data model atau CDM. CDM ini mengilustrasikan hubungan antara data di dalam basis data dengan menggunakan simbol-simbol. Dalam CDM, atribut dari satu entitas dapat memiliki keterkaitan dengan atribut di entitas lain. CDM bertujuan untuk menyediakan pemahaman tingkat tinggi tentang bagaimana data diorganisir dan saling terhubung dalam suatu organisasi atau proyek pengembangan perangkat lunak. CDM adalah alat penting dalam pemodelan data yang membantu pemangku kepentingan seperti analis sistem, pengembang perangkat lunak, dan pemilik proyek untuk memahami bagaimana data akan digunakan dalam sistem mereka. Memungkinkan diskusi yang lebih baik tentang kebutuhan data dan memastikan bahwa basis data dibangun sesuai dengan persyaratan bisnis dan konsep yang telah ditentukan. Simbol-simbol dasar CDM meliputi tabel, view, relasi, one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Penerapan CDM dalam UMKM sangat berguna untuk mengidentifikasi dan menjelaskan entitas, atribut, serta relasi di antara mereka dalam konteks bisnis, usaha mikro, kecil, dan menengah. Next. Kemudian masih ada konseptual data model, physical data model atau PDM. Nah, PDM ini mirip dengan CDM, tetapi dalam PDM terdapat informasi lebih rinci seperti tipe data, atribut, dan penjelasannya tentang primary key dan foreign key. PDM adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk mewakili data dan hubungan antara data tersebut. PDM menguraikan detail teknis dan tentang bagaimana data akan disimpan, termasuk jenis tipe data yang digunakan untuk bagaimana data akan dihubungkan antara tabel. Informasi yang diberikan dalam PDM sangat penting saat mengembangkan dan mengimplementasikan basis data sesungguhnya. PDM dalam Go UMKM adalah representasi rinci tentang perancangan database yang digunakan dalam aplikasi Go UMKM untuk mengelola proses terkait bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah. Next. Kemudian ada pembahasan ini adalah bagian dari sebuah tulisan atau presentasi yang berfungsi untuk menjelaskan, menganalisis, dan menguraikan informasi yang telah disajikan sebelumnya. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian ada perangkat lunak UMKM dalam mendukung UMKM menghadapi tantangan seperti kurangnya akses terhadap modal, ketidakpastian ekonomi, dan kendala dalam teknologi. Konsep aplikasi Go UMKM sendiri menjadi solusi yang tepat. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat digital dan katalisator perubahan dalam dunia UMKM dengan memberikan pelatihan, panduan, dan sumber daya tentang transformasi digital. Go UMKM membantu mengatasi kurangnya pemahaman teknologi yang sering membatasi pertumbuhan UMKM. Aplikasi ini memberikan akses mudah dan terjangkau ke teknologi yang memajukan usaha mereka serta memungkinkan UMKM untuk mengoptimalkan proses bisnis dan siap menghadapi perubahan pasar. Aplikasi Go UMKM sendiri dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM, meningkatkan efisiensi produktivitas, dan memudahkan pengembangan produk serta pemasaran.
Fitur-fitur utama aplikasi mencakup halaman awal atau login page, kemudian ada home atau beranda, forum, chat, account, dan GoUMKM sendiri menyediakan beberapa fitur, yaitu fitur utamanya bernama Go, di mana Go sendiri menyediakan fitur seperti Go Materi, Go Mentor, dan Go Event. Pengguna targetnya adalah para pelaku UMKM di seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang dan tingkat keterampilan. Platform ini mendukung pemberdayaan UMKM, fokus pada digitalisasi dan mendorong kolaborasi antara anggotanya. Dengan akses panduan dan pelatihan, platform ini berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan UMKM dalam ekonomi digital yang berkembang pesat. Kemudian masuk ke pembahasan analisis kebutuhan perangkat lunak UMKM dengan metode survei kuesioner. Tahap persiapan yang pertama, tim pengembang aplikasi UMKM merancang kuesioner untuk survei kebutuhan para pelaku UMKM. Mereka menentukan responden yang merupakan para pelaku UMKM dari berbagai sektor dan tingkat pengalaman. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu tim pengembang aplikasi UMKM melakukan persiapan untuk penerapan teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Yang kedua, tim membuat daftar pertanyaan yang relevan dengan kebutuhan para pelaku UMKM dan tujuan aplikasinya dibuat. Yang ketiga, tim menentukan target responden yang akan dijadikan sampel dalam survei kuesioner, yaitu para pelaku UMKM dari berbagai sektor. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pengumpulan data. Tim mengirimkan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Responden diminta mengisi kuesioner dengan jujur dan memberikan tanggapan yang detail. Tahapan pertama yaitu mengirimkan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kebutuhan dan harapan para pelaku UMKM terhadap aplikasi Go UMKM. Kemudian responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan jujur dan memberikan tanggapan yang detail. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap analisis data. Setelah data terkumpul, tim melakukan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan utama para pelaku UMKM. Mereka mencari pola dan tren dari tanggapan responden untuk menentukan fitur dan fungsi aplikasi Go UMKM. Langkah pertamanya yaitu setelah kuesioner terkumpul, tim pengembang melakukan analisis data dari survei kuesioner. Data dari kuesioner diubah dan diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan para pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga, tim mencari pola dan tren dari tanggapan responden untuk menentukan fitur dan fungsi yang harus ada di dalam aplikasi Go UMKM. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tahap penyusunan laporan. Hasil analisis data digunakan untuk menyusun laporan yang berisi ringkasan temuan, kebutuhan utama para pelaku UMKM, dan rekomendasi fitur aplikasi Go UMKM. Aplikasi ini menjadi panduan bagi tim pengembang dalam merancang aplikasi sesuai kebutuhan para pelaku UMKM. Langkah yang pertama yaitu tim pengembang menyusun laporan berdasarkan hasil analisis data dari survei kuesioner. Kedua, laporan berisi ringkasan temuan, kebutuhan utama para pelaku UMKM, dan rekomendasi fitur serta fungsi yang harus ada di dalam aplikasi Go UMKM. Laporan ini akan menjadi panduan bagi tim pengembang dalam merancang dan mengembangkan aplikasi Go UMKM sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Kemudian ada analisis kebutuhan perangkat lunak Go UMKM dengan metode wawancara. Yang tahapan pertama yaitu tahap persiapan, di mana tim pengembang aplikasi Go UMKM menyiapkan diri untuk wawancara dengan para pelaku UMKM. Mereka merancang pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM dan menentukan responden dari berbagai sektor dan tingkat pengalaman. Langkah pertama yang dilakukan yaitu tim pengembang aplikasi Go UMKM melakukan persiapan untuk penerapan teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Kemudian yang kedua, tim membuat daftar pertanyaan yang relevan dengan kebutuhan para pelaku UMKM dan tujuan aplikasinya. Yang ketiga, tim menentukan target responden yang akan diwawancarai, yaitu para pelaku UMKM dari berbagai sektor dan tingkat pengalaman. Tahapan yang kedua yaitu tahap wawancara, di mana tim melakukan wawancara dengan responden yang telah dipilih. Wawancara dapat dilakukan langsung melalui telepon atau video call. Tim mengajukan pertanyaan untuk menggali kebutuhan dan harapan terkait aplikasi Go UMKM. Tim pengembang sendiri melakukan wawancara dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya secara langsung atau melalui telepon atau video call. Kemudian tim mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menggali kebutuhan dan harapan pelaku UMKM terhadap aplikasi Go UMKM. Kemudian tim mencatat tanggapan responden dengan seksama. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan analisis data.
Setelah wawancara, tim pengembang menganalisis data yang diperoleh, mereka mengidentifikasi kebutuhan utama pelaku UMKM dan mencari pola dari tanggapan responden untuk menentukan fitur aplikasi Go UMKM. Setelah wawancara selesai, tim melakukan analisis data dari hasil wawancara, kemudian diolah serta dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan utama pelaku UMKM. Tim mencari pola dan tren dari tanggapan responden untuk menentukan fitur dan fungsi yang harus ada di dalam aplikasi Go UMKM. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahap penyusunan laporan, di mana tim melakukan penyusunan laporan berisi ringkasan temuan, kebutuhan utama para pelaku UMKM, dan rekomendasi fitur aplikasi Go UMKM. Laporan ini menjadi panduan bagi pengembang dalam merancang aplikasi sesuai kebutuhan para pelaku UMKM. Langkah pertamanya yaitu menyusun laporan berdasarkan hasil analisis data dari wawancara, kemudian hasil laporan tersebut berisi ringkasan temuan, kebutuhan utama para pelaku UMKM, dan rekomendasi fitur serta fungsi yang harus ada dalam aplikasi Go UMKM. Laporan ini akan menjadi panduan bagi tim pengembang dalam merancang dan mengembangkan aplikasi Go UMKM sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga ada analisis kebutuhan perangkat lunak Go UMKM dengan metode observasi. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan, di mana tim pengembang Go UMKM menyiapkan diri untuk melakukan observasi terhadap para pelaku UMKM, di mana mereka merencanakan lokasi, waktu, dan aspek yang akan diamati, termasuk proses operasional, interaksi dengan pelanggan, dan kendala yang dihadapi. Langkah pertamanya yaitu melakukan persiapan untuk penerapan teknik analisis kebutuhan dengan observasi, kemudian menentukan lokasi dan waktu yang tepat untuk melakukan observasi terhadap para pelaku UMKM. Kemudian tim membuat daftar aspek yang akan diamati, seperti proses operasional, interaksi dengan pelanggan, dan kendala yang dihadapi. Tahapan yang kedua yaitu tahap observasi, yaitu di mana tim melakukan observasi langsung terhadap para pelaku UMKM saat menjalankan tugas usaha mereka. Mereka mencatat detail proses operasional, interaksi dengan pelanggan, dan kendala yang ditemui. Tim juga memperhatikan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh para pelaku UMKM. Langkah pertamanya yaitu tim pengembang melakukan observasi langsung terhadap para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Kemudian tim mencatat secara detail proses operasional, interaksi dengan pelanggan, kemudian kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Kemudian tim juga mengamati lingkungan sekitar usaha, seperti infrastruktur teknologi yang digunakan. Tahapan yang ketiga yaitu tahap analisis data, di mana setelah observasi, tim menganalisis data yang diperoleh untuk mengidentifikasi kebutuhan utama para pelaku UMKM. Mereka mencari pola dan tren dari proses operasional, interaksi, dan kendala yang dihadapi sebagai dasar untuk menentukan fitur aplikasi Go UMKM. Setelah observasi selesai, tim pengembang melakukan analisis data dari hasil observasi. Data dari observasi diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan utama para pelaku UMKM. Kemudian tim mencari pola dan tren dari proses operasional, interaksi dengan pelanggan, dan kendala yang dihadapi untuk menentukan fitur serta fungsi yang harus ada di dalam aplikasi Go UMKM. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahap penyusunan laporan, di mana tim menyusun laporan berdasarkan hasil analisis data dari observasi. Laporan berisi ringkasan temuan, kebutuhan utama para pelaku UMKM, serta rekomendasi fitur aplikasi di dalam aplikasi Go UMKM. Laporan ini akan menjadi panduan bagi tim pengembang dalam merancang aplikasi sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM yang diamati secara langsung. Tim pengembang menyusun laporan berdasarkan hasil analisis dari observasi. Kemudian, laporan tersebut berisi ringkasan temuan, kebutuhan utama para pelaku UMKM, dan rekomendasi fitur, serta fungsi yang harus ada di dalam aplikasi Go UMKM. Laporan ini akan menjadi panduan bagi tim pengembang dalam merancang serta mengembangkan aplikasi Go UMKM sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan. Tim pengembang aplikasi Go UMKM mempersiapkan diri untuk menerapkan teknik analisis kebutuhan melalui analisis dokumen. Mereka mengumpulkan dokumen-dokumen seperti laporan penelitian, studi pasar, dan dokumentasi internal yang relevan. Tim membuat daftar dokumen yang akan digunakan sebagai sumber informasi kunci.
Proses-prosesnya yaitu yang pertama, tim pengembang aplikasi UMKM melakukan persiapan untuk menerapkan teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Yang kedua yaitu tim mengumpulkan dokumen terkait seperti laporan penelitian, studi pasar, dan dokumentasi internal perusahaan. Ketiga yaitu tim membuat daftar dokumen yang relevan dengan kebutuhan aplikasi UMKM. Yang terakhir yaitu tahap analisis dokumen. Tim menganalisis dokumen-dokumen dengan cermat, mencari informasi terkait kebutuhan pelaku UMKM dan tujuan aplikasi UMKM. Hasil analisis mencakup identifikasi kebutuhan, masalah yang dihadapi pelaku UMKM, dan peluang pengembangan dan aplikasi. Proses-prosesnya yang pertama yaitu tim pengembang melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan. Yang kedua yaitu tim mencari informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pelaku UMKM dan tujuan aplikasi UMKM. Yang ketiga yaitu tim mencatat temuan-temuan penting dari analisis dokumen seperti kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya, masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM, dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Next. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak masih dengan metode analisis data. Tahap integrasi dengan analisis teknik analisis lainnya yaitu hasil analisis dokumen digabungkan dengan temuan dari analisis lainnya seperti wawancara atau observasi. Tim mencari persamaan dengan perbedaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebutuhan pelaku UMKM dan merumuskan fitur utama UMKM. Proses-prosesnya yang pertama yaitu tim mencari kesamaan dan perbedaan antara temuan dari analisis dokumen dengan temuan dari teknik analisis lainnya. Selanjutnya yaitu integrasi hasil analisis ini membantu tim pengembang dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebutuhan UMKM dan merumuskan fitur dan fungsi yang harus ada dalam aplikasi UMKM. Yaitu tahap penyusunan aplikasi. Tim menyusun laporan yang berisi ringkasan temuan dari aplikasi analisis dokumen, kebutuhan utama pelaku UMKM, dan rekomendasi fitur aplikasi UMKM. Laporan ini menjadi panduan bagi tim pengembang dalam merancang aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Proses-prosesnya yaitu yang pertama, tim pengembang menyusun laporan berdasarkan hasil analisis dokumen. Kedua yaitu laporan berisi ringkasan temuan dari analisis dokumen, kebutuhan utama pelaku UMKM yang teridentifikasi, dan rekomendasi fitur dan fungsi yang harus ada dalam aplikasi UMKM. Yang proses terakhir yaitu laporan ini akan menjadi panduan bagi tim pengembang dalam merancang dan mengembangkan aplikasi UMKM sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Masuk pada bab implementasi, yaitu tahapan dalam suatu proyek atau rencana di mana konsep atau perencanaan diubah menjadi tindakan konkret. Ini melibatkan pelaksanaan, penerapan, atau eksekusi dari rencana atau ide yang telah dirancang sebelumnya. Implementasi model Kanban menggunakan Trello. Berikut ini merupakan website bernama Trello yang kami gunakan untuk merekam dan mencatat proyek rancangan aplikasi kami. Kami menerapkan salah satu sistem aliran kerja dari metode Agile Development untuk pengembangan aplikasi UMKM kami, yaitu sistem aliran kerja, sistem Kanban atau papan Kanban. Di mana sistem Kanban atau metode Kanban mewakili setiap tugas atau item menggunakan kartu atau sticky notes yang diletakkan di atas papan Kanban. Dalam sistem Kanban atau papan Kanban memiliki aliran kerja yang sederhana, yaitu yang pertama, to do atau belum dikerjakan. Tahapan ini merupakan titik awal dalam aliran kerja sistem Kanban karena tugas atau item kerja yang baru ditambahkan ke papan Kanban ditempatkan di sini. Yang kedua yaitu in progress atau sedang dikerjakan. Tahapan ini mencerminkan tugas atau implementasi item yang sedang dalam proses pengerjaan oleh anggota tim. Setelah satu tugas atau item yang dipindahkan ke tahap in progress, maka tugas atau item tersebut sedang aktif dikerjakan oleh anggota tim. Yang ketiga yaitu testing atau sedang diuji. Tahapan ini digunakan untuk tugas atau item yang telah selesai dikerjakan saat ini sedang dalam proses pengujian dan memastikan kualitasnya. Yang keempat yaitu done atau selesai dikerjakan. Tahapan ini menunjukkan bahwa item atau tugas kerja telah selesai dan sukses dikerjakan oleh seluruh anggota tim. Selanjutnya akan
fungsinya atau dilanjutkan oleh teman saya? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi data flow diagram atau DFD pada aplikasi GoUMKM ini. Nah, ini adalah diagram yang bisa dilihat. Kemudian implementasinya adalah next. Pada beranda, jadi proses ini mengelola berita dan informasi terbaru yang ditampilkan di beranda aplikasi GoUMKM. Kemudian ada forum diskusi. Proses ini mengelola forum diskusi di mana pengguna dapat berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang topik terkait UMKM. Kemudian ada chat langsung. Proses ini mengelola fitur obrolan langsung yang memungkinkan pengguna berkomunikasi satu sama lain. Tentunya ada juga materi edukasi. Jadi proses ini mengelola materi edukasi berupa video dan konten pendidikan lainnya yang dapat diakses oleh pengguna. Dan yang terakhir ada informasi akun. Jadi menampilkan informasi yang dimiliki oleh user GoUMKM. Setiap proses ini mungkin memiliki lebih banyak detail, termasuk input dan output data yang lebih spesifik yang dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dan kompleksitas sistem. DFD ini adalah representasi tingkat pertama dari bagaimana data mengalir dan proses dalam aplikasi data mengalir dan diproses dalam aplikasi GoUMKM. Next. Kemudian ada implementasi diagram konteks dalam aplikasi GoUMKM. Ini adalah diagramnya, bisa dilihat. Ini diagram konteks di atas menjelaskan alur singkat yang dilakukan user dan admin pada aplikasi GoUMKM, di mana user dapat melakukan login untuk masuk ke aplikasi dan menampilkan informasi yang mereka miliki. Kemudian admin dapat melakukan login dan menampilkan event-event atau seminar akan materi pembelajaran untuk para user. Next. Kemudian ada implementasi ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, untuk implementasinya bisa di next. Jadi dalam ERD ini ada beberapa entitas dan atributnya masing-masing. Pada entitas user, atributnya adalah user ID sebagai primary key, kemudian nama, alamat, email, password, serta role atau pelaku UMKM. Kemudian pada entitas postingan ada atributnya adalah post ID, primary key sebagai primary key. Kemudian user ID sebagai foreign key yang diambil dari user. Kemudian isi postingan, tanggal post, jumlah like, dan jumlah komentar. Kemudian pada entitas forum, atributnya adalah forum ID sebagai primary key, kemudian nama forum dan user ID sebagai foreign key yang bersumber dari entitas user. Kemudian yang selanjutnya ada entitas chat, yang mana atributnya ada chat ID sebagai primary key. Kemudian ada foreign key yang berupa pengirim user ID dan penerima user ID. Kemudian isi pesan dan tanggal kirim. Pada entitas event, atributnya adalah event ID sebagai primary key. Kemudian atributnya selanjutnya ada nama event, deskripsi, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Kemudian entitas mentor, untuk primary key-nya ada mentor ID. Kemudian atributnya ada nama mentor, bidang keahlian, dan deskripsi. Terakhir untuk entitas materi edukasi, atributnya adalah materi ID sebagai primary key. Kemudian ada judul materi, deskripsi, dan URL video. Next. Relasi yang ada pada ERD aplikasi GoUMKM adalah user dapat membuat banyak postingan atau one to many. Derajatnya adalah one to many dari user ke postingan. Kemudian user dapat bergabung ke banyak forum. Dalam banyak forum. Jadi derajat kardinalitasnya adalah many to many antara user dan forum. Kemudian user dapat mengirim banyak chat atau derajatnya one to many dari user ke chat. Kemudian relasi selanjutnya user dapat mengikuti banyak event. Derajat kardinalitasnya ada many to many antara user dan event. Selanjutnya user dapat berinteraksi dengan banyak mentor atau many to many. Jadi antara user dan mentor. User juga dapat mengakses banyak materi edukasi yang mana derajatnya relasi adalah many to many antara user dan materi edukasi.
Baik, selanjutnya untuk implementasi CDM akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk CDM-nya bisa lihat di gambar. Next. Nah, untuk entitasnya itu user dengan atribut ID user, tipe datanya INT, atribut nama, tipe datanya varchar, lalu alamat, tipe datanya varchar, email, tipe datanya varchar, password, tipe datanya varchar, dan role, tipe datanya varchar. Lalu yang kedua ada postingan dengan atribut ID postingan, tipe datanya INT, ID user, tipe datanya INT, jenis postingan, tipe data blog, dan tanggal posting, tipe datanya date. Lalu yang ketiga ada forum dengan atribut ID forum dengan tipe data INT, nama forum dengan tipe data varchar, user ID dengan tipe data INT, deskripsi dengan tipe data varchar, dan tanggal pembuatan dengan tipe data date. Selanjutnya ada entitas chat dengan atribut chat ID yang bertipe data INT, ID user yang bertipe data INT juga, isi pesan bertipe data varchar, dan tanggal kirim yang bertipe data timestamp. Lalu ada entitas event dengan atribut ID event bertipe data INT, nama event tipe data varchar, deskripsi event tipe data varchar, tanggal event tipe data date, dan lokasi tipe data varchar. Lalu ada entitas mentor dengan atribut ID mentor bertipe data INT, nama mentor tipe data varchar, keahlian tipe data varchar, dan deskripsi materi tipe data varchar. Lalu yang terakhir ada materi edukasi, entitas materi edukasi dengan atribut ID materi bertipe data INT, judul materi bertipe data varchar, deskripsi materi bertipe data varchar, dan yang terakhir nama pemateri dengan tipe data varchar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada implementasi PDM atau Physical Data Model. Nah, PDM ini mirip-mirip dengan CDM ya. Nah, mungkin untuk PDM ini primary key dari hubungan kardinalitas hubungan itu masuk ke dalam many. Bisa dilihat pada diagram PDM di gambar. Next. Nah, kemudian di sini ada prototipe dari aplikasi Go UMKM sendiri. Yang pertama ada tampilan login, kemudian beranda seperti pada gambar. Next. Nah, kemudian ada forum untuk kita mengikuti forum apa aja. Kemudian ada chat kita bisa berinteraksi dengan user-user yang lainnya yang ada yang memiliki aplikasi Go UMKM untuk bertanya apapun itu. Kemudian ada Go UMKM, ini ada Go Event, Go Materi, dan Go Mentor. Next. Nah, Go Event terdiri dari beberapa event yang tersedia di dalam aplikasi Go UMKM. Go Materi juga ada banyak materi yang tersedia di dalam Go UMKM yang dapat dipelajari dari seorang pengusaha UMKM. Kemudian ada Go Mentor. Nah, mentor ini untuk kita bisa bertanya, berdiskusi tentang kemajuan bisnis kita. Kemudian ada profile kita. Nah, next. Next. Nah, kesimpulannya aplikasi Go UMKM muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.
Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi, panduan, dan sumber daya yang membantu UMKM untuk memaksimalkan potensi mereka dalam dunia digital, meningkatkan daya saing, dan mengatasi kendala yang mereka hadapi. Pengembangan aplikasi ini menggunakan software Trello dan prototyping Figma yang memungkinkan kolaborasi tim, pemodelan konsep yang mendalam, dan pengujian prototipe yang efisien. Dengan fokus pada pelaku UMKM dari berbagai latar belakang di seluruh Indonesia, nah, Go UMKM menyediakan beragam fitur seperti Go Materi, Go Mentor, dan Go Event untuk membantu UMKM memahami teknologi digital dan mengoptimalkan operasional mereka dan bersaing secara efektif. Platform ini juga menjadi tempat bagi kolaborasi dan penukaran gagasan, membentuk komunitas yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM berperan sebagai katalisator pertumbuhan UMKM di Indonesia, memungkinkan mereka untuk bersaing dalam ekonomi digital yang terus berkembang. Platform ini menjadi wadah yang mendorong pertumbuhan dan inovasi UMKM di era digital, mengatasi ketidakpastian ekonomi seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Next. Nah, sekian terima kasih dari kami kelompok dan RPL dan WIP. Nah, mungkin kami sebagai kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.